Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah kita sama-sama bahas lagi tentang pernikahan, inspirasi pernikahan. Ada yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang muasyarah. Paling tidak ada dua pengungkapan kerjasama dalam hubungan manusia. Itu biasa juga disebut dengan muamalah, atau yang kedua, muasyarah. Muamalah adalah transaksi yang terjadi, kepentingan yang terjadi, akad yang terjadi, landasannya biasanya adalah kepentingan. Bukan sekedar ada rasa di dalam, atau landasan perasaan ada hadir di dalamnya. Maka muamalah bisa terjadi juga antara orang yang saling benci. Saya membeli barang dari orang yang tidak saya suka, saya menjual barang pada orang yang tidak saya suka, itu bisa terjadi. Muamalah tidak selalu mensyaratkan adanya rasa yang hadir di dalamnya. Ini beda dengan pernikahan. Pernikahan ternyata disebut oleh Allah muasyarah bil ma'ruf. Adalah sebuah ikatan yang lebih dari sekedar muamalah, bisa juga disebut muamalah karena interaksi antar manusia, tapi kemudian lebih karena tidak sekedar berorientasi pada kepentingan. Tapi dia juga harus hadir rasa, harus ada perasaan yang menyatu, harus ada cinta yang menjadi landasan perlakuannya. Maka terlaksananya hak dan kewajiban, kalau dalam muamalah, kewajiban seorang pedagang dan pembeli terlaksananya itu karena kepentingan yang dijaga, walaupun bisa jadi dalam keadaan saling membenci, tapi dalam bab muasyarah, itu landasannya harus cinta. Maka dia melayani karena cinta, maka dia memberi karena cinta, dan dia dapatkan hak atas pemberian cinta juga. Ini yang membedakan pernikahan dan muamalah lainnya pada umumnya. Nah, dalam kaidah pernikahan yang populer di kalangan penganut Malikiyah atau Imam Malik, disebutkan an-nikah mabniun ala al-mukarramah, atau pernikahan didirikan atas nilai atau dasar saling menghormati, saling memuliakan. Ya, ini tidak terlalu populer kaidah ini sebenarnya dalam mazhab yang lainnya, tapi ini bisa kita jadikan sebuah rujukan juga sebenarnya ya. Kalau dalam kaidah ini ternyata pernikahan, hubungan suami istri, itu dasar bawahnya adalah saling menghormati, saling memuliakan. Maka ada nilai kesalingan di sana. Jadi pernikahan itu prinsipnya, akadnya ketika dia sudah menyatu, memunculkan kesalingan. Antara hak dan kewajiban itu muncul kesalingan. Maka setiap hak kita adalah kewajibannya, setiap kewajiban kita adalah haknya. Maka setiap pertanyaan, apa sih kewajiban kita? Maka cari tahulah tentang apa sih haknya. Setiap pertanyaan tentang apa sih kewajiban suami, cari tahulah tentang apa hak istri. Setiap pertanyaan tentang apa kewajiban istri, cari tahu tentang hak suami. Seperti itu seterusnya. Karena kesalingan, terpenuhnya kewajiban adalah ikhtiar memenuhi hak. Cara mendapatkan hak adalah dengan juga melakukan kewajiban. Ini ketersalingannya. Bedanya apa dengan muamalah biasa? Karena muamalah juga hukumnya ketersalingan sebenarnya. Begitu kita mengikat, hak dan kewajiban otomatis terbentuk. Setiap hak kita adalah kewajibannya, setiap kewajiban kita adalah haknya. Itu juga terbentuk sebenarnya juga dalam hubungan muamalah biasa. Bedanya apa? Dalam muasyarah ini, atau dalam suami istri, hak dan kewajiban atau ketersalingannya ini ruangnya lebih terbatas. Sedangkan dalam muamalah biasa, ketersalingannya ini lebih luas batasannya. Ya, tidak sempit batasnya, tapi luas. Misalnya, seorang perempuan, diamnya seorang perempuan, gadis, ketika dia didatangi laki-laki untuk meminangnya, untuk menikahinya, maka dikatakan diam. Ini dalam pernikahan. Tapi dalam muamalah biasa, diamnya seorang pembeli atau penjual tidak bisa dikatakan iya. Ini bedanya. Ya, seorang perempuan diam bisa dikatakan iya, tapi dalam muamalah nggak bisa. Kenapa? Harus bicara, harus tertulis, harus ada sesuatu yang diungkapkan untuk menjelaskan tentang ketersalingannya ini. Itu makanya juga ya diamnya seorang perempuan gitu ya, itu yang walaupun itu tradisi awalnya, diamnya itu tradisinya adalah mengatakan iya, tapi bisa dijadikan sebuah landasan hukum kalau diamnya ketika didatangi atau dilamar itu adalah sebuah
pengakuan atau persetujuan untuk mengatakan iya dari lamaran seorang laki-laki padanya. Kemudian juga terbatasnya lagi dalam bab tentang pembatalannya. Semisal, kalau dalam muamalah, kalau kita bertransaksi kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau ditawarkan, atau ada cacat yang kita dapatkan dalam barang yang kita beli, maka otomatis transaksi bisa batal atau bisa diretur untuk ditukar dengan yang lain. Tapi, dalam pernikahan, karena ini ada muasyarah, maka tidak otomatis kalau kita mendapatkan pasangan tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita janjikan, atau kita temukan cacatnya, kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat khusus, atau kita temukan kekurangan pada dirinya, kecuali pada hal-hal tertentu, tidak otomatis membatalkan pernikahan. Ada ruang toleransi di sini. Itu kenapa dasar dari pernikahan itu adalah saling memuliakan, saling menghormati, ya, karomah gitu ya. Jadi ada yang harus dimuliakan. Entah laki, entah perempuan, entah suami, entah istri, masing-masing punya tugas untuk memuliakannya. Itu kemudian juga makanya kalau kita lihat di An-Nisa, wa asyiru bil ma'ruf gitu ya. Jadi wa asyiruhunna bil ma'ruf, ketika ada perintah untuk memuliakan dengan cara yang ma'ruf, maka para ulama mengatakan ini memperlakukan sesuai dengan caranya ingin dimuliakan. Ya, kalau siapa namanya ya, Imam Al-Qurtubi ini mengatakan dengan cara menjalankan hak dan kewajibannya secara sempurna. Yang disebut dengan memperlakukan dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, adalah memperlakukan dia dengan cara yang sempurna. Ya, ini dasar, tapi ini jadi patokan bagi pernikahan kita. Karena pernikahan ini bukan sekedar transaksi muamalah biasa, tidak bisa dilepaskan hanya karena kita ada cocok, tidak bisa hanya begitu mudah kita putuskan atau kita batalkan hanya karena tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Ini tidak bisa seperti itu. Ya, ini adalah muasyarah, ini lebih dalam. Landasannya harus cinta, bukan semata-mata kepentingan. Maka suami bukan selalu bicara tentang kepentingan yang tidak terpenuhi, atau juga istrinya kepentingan tidak terpenuhi, atau sekedar terpenuhi, walaupun saling membenci. Tapi pernikahan, pelaksanaan kewajiban, dan pemenuhan haknya harus dilandasi oleh cinta. Ya, ini pelajaran kita tentang muasyarah bil ma'ruf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.